Sekali lagi, kiranya damai sejahtera, kasih dan sukacita dari Tuhan menyertai kita semua. Waktu berjalan begitu cepat. Today is 7th of July 2024. Cepat sekali ya. Sudah lewat setengah tahun kita di tahun 2024. Ya, berjalannya waktu tidak terasa sekali, tapi Tuhan baik. Ya. Biarlah semuanya terus kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Saya akan meneruskan. I will continue what is from the preaching last Sunday. This is now is part 2. Your faith might not rest on man's wisdom, but on God's power. Supaya imanmu tidak bergantung kepada manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Ya. Sebab kita hidup di dunia, we are living in this world. There are many pressure. Ada banyak tantangan, ada banyak hal yang harus kita hadapi dari hari ke hari. Ya, every day, ya, many temptation, ya, banyak hal. Tapi kita percaya bahwa with the word of God, dengan firman Tuhan, maka semua akan bisa kita lewati. Maka sesuai dengan tema ini, jangan kita bergantung kepada hikmat manusia kita, tapi bergantunglah dengan kekuatan kuasa Tuhan. Ya. Amin. Saya masih akan ini ya saudara, yang kemarin yang sudah kita lihat. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Mungkin saya nggak akan banyak untuk mengulang lagi tentang hal ini. Kemarin sudah saya sharekan bahwa firman Tuhan sudah mengatakan, ya, so that your faith might not rest on man's wisdom, but on God's power. Dan saya percaya kalau iman kita bergantung hanya kepada Tuhan, tidak kepada kekuatan manusia atau hikmat manusia, dan saya percaya bahwa Tuhan akan terus menuntun kita, memimpin kita, dan terus akan mengcover kita, melindungi kita sesuai dengan rencananya sampai kita mencapai garis akhir. Ya, kemarin juga sudah saya sharekan bahwa Rasul Paulus juga waktu berbicara dia katakan bahwa baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ya. Saya percaya bahwa apa yang sudah dituliskan ini, yang sudah dialami tentunya oleh Rasul Paulus, apabila kita masuk dalam level yang sedang kita bicarakan ini, saya percaya kita juga akan masuk kepada hal-hal ini. Ya. Saya sendiri juga sudah masuk ke level ini, saya pelajari terus bahwa apapun juga yang saya bisa sampaikan melalui kepada firman Tuhan, saya juga tidak pernah memakai hikmat kekuatan, tetapi mengalir dengan akan kekuatan roh yang begitu berlimpah-limpah di dalam hidup ini. Ya. Sebab kekuatan manusia terbatas dan apa gunanya? Enggak akan ada gunanya. Tapi kalau kita bergantung kepada hikmat Tuhan, hikmat roh dan kekuatan roh, saya percaya bahwa ada kekuatan supernatural, kekuatan extraordinary yang akan terus hidup di dalam kita. Seperti yang dikatakan bahwa kuasanya bekerja dengan kuatnya dalam kita. Ya, kekuatannya begitu kuatnya bekerja di dalam diriku, kata Rasul Paulus juga. Nah, saya percaya bahwa Rasul Paulus dan kita juga sama. Ya, kita adalah sama-sama. Ya, banyak dikatakan dalam firman Tuhan pun juga kita semua. Elia juga manusia biasa sama juga, tapi dia hidup di dalam iman banyak sekali, saudara. Kalau kita melihat bahwa orang-orang yang beriman itu bagaimana dia bisa berjalan sesuai dengan rencana Allah. Dan ini yang harus memang kita lakukan di akhir zaman ini, untuk bisa kita kuat menghadapi apapun juga, untuk bisa kita mencapai akhir dari tujuan hidup ini.
Sebab tujuan hidup kita bukanlah di dunia ini. Amin. Tidak. Karena apapun juga yang ada di dunia ini hanya sementara. Jadi yang kita cari, yang kita kejar juga semua sia-sia pada nantinya. Ya. Tapi kalau kita mengejar apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, saya percaya satu kali nanti kita akan bertemu muka dengan muka. Ya, di sana, di mana Yesus sudah mendahului kita. Yesus sebagai yang sulung, yang sudah mendobrak kuasa kematian, dan dia yang bangkit pertama, dan kita pun juga nanti akan mengikuti jejak daripada dia. Itulah yang sedang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, saya akan lanjutkan dan saya nggak akan kupas lagi tentang hal ini, karena kemarin sudah saya sharekan. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. But we have this treasure in jars of clay to show that this all-sufficing power is from God and not from us. Di sini Rasul Paulus kepada jemaat Korintus juga menjelaskan bahwa we have this treasure in jar of clay to show that this all-sufficing power is from God, is not from us. Bahwa harta yang dipunyai itu dalam bejana tanah liat, maksudnya dia supaya nyata bahwa kita ini sebenarnya seperti bejana tanah liat saja yang sebenarnya tidak ada artinya. Tetapi kekuatan Allah yang melimpah-limpah di dalam hidup kita, hidup saudara, itulah yang berasal dari Allah itu. Nah, ini bicara tentang iman, saudara. Ya, kalau kita nggak punya iman, nggak mungkin kita pun juga bisa mempunyai image atau mempunyai pemikiran ya bahwa sebenarnya di dalam diriku ada kekuatan Allah yang berlimpah-limpah. Nah, ini kembali kepada iman kita. Kita yakin apa tidak bahwa apabila kita percaya kepada Tuhan, apabila kita benar-benar mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita diangkat, diadopsi, diberikan eksosia, bahwa kita sejajar ya, similar dengan Yesus sendiri yang pada waktu sebagai manusia biasa juga, tetapi dia sebagai yang sulung sudah memberikan contoh kepada kita bahwa kita sebenarnya sama dengan dia. Ya, ini yang harus kita tangkap, saudara. Ya, sehingga dia sebagai manusia biasa 100% human being pada waktu itu, dia sudah menjalankan. Karena dia berbeda dengan Adam yang pertama. Adam yang pertama dia tidak hidup di dalam iman, tidak hidup dalam ketaatan, fail, jatuh dalam dosa. Dosa itu terus menjalar sampai hari ini. Ya, human sinful nature. Jadi dosa alami yang berasal dari Adam itu terus mengalir sampai hari ini. Ya. Tetapi kepada siapa yang percaya kepada Kristus, maka segala kutuk dosa itu sudah dipatahkannya. Ya. Nah, ini is very important ya. Segala kutuk dosa, segala akibat daripada dosa itu sudah dipatahkan melalui karya Kristus, dan dia melakukannya itu untuk kita. Memang dia sebagai Allah, dia anak Allah, dia turun ke dunia, tapi waktu dia hadir di dunia, dia 100% human being, manusia biasa. Karena dia mau menjadi representatif kita. Maka dikatakan dia sebagai Adam yang kedua atau Adam yang terakhir. Nah, Adam yang terakhir atau Yesus inilah sesungguhnya kita harus seperti dia juga. Nah, oleh sebab itulah orang yang hidup dalam perjanjian baru, ini kita diikat dalam perjanjian baru, iman kita harus beriman kepada Kristus. Karena dia katakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Jadi segala sesuatu oleh Bapa telah diserahkan kepadaku. Dan segala kuasa telah diberikan kepadaku. Dan kita sekarang adalah representatifnya untuk bisa menjalankan misi Allah seperti yang dipercayakan kepada Yesus itu. Setiap kita. Ya, jadi kita yang percaya kepada dia, kita adalah hamba-hambanya. Jadi bicara hamba Tuhan bukan cuma saya yang berdiri di sini hamba Tuhan, terus saudara bukan hamba Tuhan. Semua kita adalah hamba Tuhan. Ya. Tentunya kita diberikan talenta karunia berbeda-beda supaya kita sebagai tubuh Kristus bisa saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Nah, seperti itu. Nah, saudara, kembali lagi ke sini bahwa
kekuatan itu ya, berlimpah-limpah, berasal dari Allah. Ya, saudara-saudara melihat kepada diri saya juga. Saya bisa kuat, saya bisa melayani Tuhan. Bahkan saya sampai kemana-kemana saja juga. Dan saya yakin kalau saya melihat kepada diri saya, enggak mungkin, enggak, jelas impossible, enggak mungkin. Tetapi saya mengamini apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, karena ini adalah pengalaman hidupnya yang ditulis, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Nah, kekuatan ini berasal dari Allah. Kok bisa dia kuat karena apa? Ya. Sebab 1 Korintus 1:18, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah apa? Kekuatan Allah. Jadi sebenarnya ini semuanya link. Bicara tentang pemberitaan tentang salib, berita tentang Injil, berita tentang firman Tuhan, ya, berita tentang anugerah Allah, berita tentang keselamatan, berita tentang kasih karunia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Itu satu message yang foolishness, ya, bodoh kalau mau percaya, ya. Nah, tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Pagi hari ini kita pun juga sedang mendengarkan satu berita tentang kekuatan Allah juga. Gitu. Jadi pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang tidak percaya. Yaitu mereka yang akan binasa karena mereka menolak kasih karunia Allah. Tapi bagi saudara dan saya yang menjadi orang percaya, yang hari ini ada, yang pagi ini kita sama-sama beribadah, baik yang dari rumah juga, yang mendengarkan ini juga, kita sama-sama saudara. Dan kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, sehingga bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan ini tentang salib yang tadi saya sampaikan tadi adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang berlimpah-limpah, yang sedang bekerja di dalam setiap saudara dan saya. Dan itulah, sehingga kita tetap kuat, tetap ada sampai hari ini karena ada pemberitaan tentang salib itu. Pemberitaan tentang salib ini adalah Injil tentang Yesus Kristus, ya, Evangelion. Ya, nama ini mengapa saya berikan Evangelion waktu itu, waktu saya mempelajari tentang mission, ya, the mission of Christ, dan saya pelajari bahwa dari summary daripada Evangelion ini adalah the good news of victory, the victory of Jesus Christ, the Son of God. Jadi Injil is the victory. The good news of victory of Jesus Christ, the Son of God. Di mana kalau diluaskan lagi bahwa di dalam Evangelion, di dalam Injil, di dalam berita tentang tentang salib, karena bicara Evangelion, bicara Injil, bicara firman Tuhan, semua dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru semuanya mengarahnya kepada salib Kristus. Karena arah itu adalah arah menuju kepada keselamatan umat manusia. Manusia yang berdosa akan bisa diselamatkan hanya waktu ketika mereka percaya tentang penyaliban Kristus untuk penebusan dosa-dosa mereka. Itu sangat sederhana sekali. Tetapi untuk percaya itu kan tidak mudah. Tapi apabila kita percaya dengan iman kita, with our faith, dengan iman kita, maka kita akan mendapatkan kekuatan dari Allah itu. Ini loh yang hebatnya di sini. Tapi kita harus jadi orang bodoh juga menurut orang dunia. Kok bisa percaya sih? Kok bodoh amat kamu kok mau percaya? Mau kamu nggak melihat, ya kan? Tapi ingat Tuhan Yesus katakan apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bahagia, kita ini bahagia. Orang-orang yang bahagia, penuh sukacita. Ya. Karena ada kekuatan Allah yang berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Coba move on. Kepada jemaat Roma dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Evangelion, dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi dalam berita, saya selalu yakin, terlalu percaya, kemana-mana saya kalau khotbah, saya katakan bahwa setiap berita yang disampaikan, berita tentang firman Tuhan, berita tentang kuasa Allah, tentang kekuatan Allah. Terserah, tergantung dari bagaimana kita menerimanya. Kalau kita meresponinya, firman ini akan terus masuk dan akan mengubah hati kita, mengubah pikiran kita, mengubah attitude kita. Itu firman, itu Injil.
Itu Evangelion, itu the good news of victory, the victory of Jesus Christ, the Son of God. Ini yang sedang kita dengar sama-sama pada pagi hari ini. Dan ini membutuhkan iman. Maka iman kita jangan bergantung kepada hikmat manusia kita atau kepada orang lain, tetapi hanya kepada kekuatan Allah. Bicara kekuatan Allah, kekuatan itu datangnya dari Injil. Nah, iman datangnya dari Injil juga. Injil itu tentang berita firman Tuhan. Iman datang dari pendengaran akan firman. Jadi kita bisa punya iman karena kita mendengar. Mendengar apa? Mendengar Injil. Mendengar berita tentang keselamatan. Berita tentang the victory of Jesus Christ, the Son of God. Victorinya apa? Victory menang dari kematian. Sebab kalau enggak, dikatakan Rasul Paulus, futile our faith. Sia-sialah semua yang kita lakukan kalau Yesus tidak bangkit, mati dikubur seperti pemimpin-pemimpin agama yang lain. Mati ya mati, gak ada yang bangkit lagi. Mana yang ada yang bangkit? Cari aja pemimpin yang hebat di dunia ini. Pemimpin agama atau apapun juga. Mati bisa bangkit enggak? Enggak ada ceritanya. Kecuali Tuhan itu sendiri. Nah dia waktu mati, waktu dia sebagai manusia, dia itu representatif kita. Makanya saya katakan tadi, kita pelajari, saudara selidiki, 100% dia manusia biasa. Tetapi dia bisa bangkit karena Roh Kudus yang membangkitkan. Karena dia memang anak Allah. Nah, Roh Kudus yang diberikan kepada setiap orang yang percaya, karena kembali lagi saudara, semuanya link. Bagaimana kita bisa percaya, bagaimana kita bisa mengaku Yesus itu Tuhan, kalau tidak Roh Kudus nggak mungkin. Saudara dan saya semua ada Roh Kudus dalam kita, amin. Karena kita jadi orang percaya. Karena kita mengakui dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kalau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, Roh Kudus ada dalam kita. Dan Roh ini loh nanti yang akan membangkitkan kita dari kuasa kematian. Karena kuasa kematian sudah dipatahkan dan sudah disaksikan. Mulai dari murid-muridnya bahkan sampai 500 orang sekaligus. Yesus muncul sekaligus di depan 500 orang. Saudara baca. Itu hebatnya. Dan ini bukan rekayasa, tetapi satu kenyataan hidup. Waktu Paulus menuliskan itu, sampai hari ini masih banyak saksi-saksi yang hidup. Yesus yang terakhir menunjukkan kepada diriku. Sehingga Rasul Paulus jadi orang bertobat. Dan dikatakan juga dia muncul di depan 500 orang sekaligus. Bahwa dia memang hidup. Nah itu, dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia sedang melihat kita. Orang yang beriman kepada dia sekali-kali tidak akan pernah disia-siakannya. Amin. Itu. Ini penting sekali. Hidup ini berapa lama? Kita nggak tahu. Ada banyak loh yang masih muda, tahu-tahu dipanggil Tuhan pulang. We don't know. Tapi kita bersyukur kalau kita sampai hari ini masih hidup. Berarti rencana Tuhan, kehendak Tuhan belum selesai dalam hidup kita masing-masing. Tuhan punya rencana dalam hidup ini. Supaya kita juga bisa menjadi kemuliaan bagi namanya. Makanya jangan saudara hati-hati dalam hidup ini. Jangan sampai kita enjoy the life. Ya. Saya tadi bincang-bincang di luar sama Pak Riki. Kamu perhatikan kalau kamu pulang ke Indo aja. Ya. Orang-orang di Indo itu kalau hari Minggu, kalau ibadah, saudara. Saya lihat itu saudara. Gereja itu sampai sekarang ini ya, yang sekarang. Itu sudah nggak muat untuk sekali ibadah. Gereja ada yang 4 kali, 5 kali ibadah, saudara. Dan itu, saudara, pada waktu belum selesai yang ibadah yang sebelumnya, itu sudah ngantri, saudara. Jadi mereka tidak mau ada yang terlambat, mereka mau benar-benar ibadah itu mereka gunakan sebaik-baiknya. Karena kalau kita pelajari lagi firman Tuhan, nah, seperti yang saya tuliskan tadi pagi, bahwa Tuhan itu waktu mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, dia yang pertama, dia katakan kepada Musa, dia perintahkan kepada Musa, katakan kepada Fir'aun, supaya umatku dibebaskan untuk bisa beribadah kepadaku. Katakan kepada Fir'aun, supaya umatku dibebaskan untuk bisa datang beribadah kepadaku. Jadi dibebaskan dari budak perbudakan itu supaya datang beribadah. Nah kita itu perjanjian lama saudara, ya
dan pengenapannya ada di dalam perjanjian baru. Yesus juga melepaskan kita dari perbudakan dosa. Kalau bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan Mesir, ya, Mesir adalah lambang daripada perbudakan itu, dan kita sudah dilepaskan dari perbudakan dosa juga. Nah, tujuan Tuhan tentu sama juga. Apa yang ada dalam perjanjian lama, pengenapannya di perjanjian baru. Ya, bicara tentang domba, anak-anak domba yang selalu dipersembahkan untuk bisa menghapus dosa, untuk bisa mendapat pengampunan dari Tuhan. Domba itu akhirnya digenapi di dalam Yesus sebagai anak domba Allah yang menjadi juru selamat umat manusia. Jadi semua apa yang tertulis dalam kitab perjanjian lama, semuanya digenapi di dalam kitab perjanjian baru. Jadi dua kitab ini memang tidak bisa dipisahkan. Kita nggak bisa cuma mau membaca mengerti di perjanjian baru aja kalau tidak melihat perjanjian lama. Kita juga nggak bisa cuma lihat di perjanjian lama aja tapi kalau tidak melihat di perjanjian baru. Karena link keduanya dua kitab yang tidak bisa dipisahkan dan saling memperlengkapi, saudara. Nah, itulah makanya bahwa semua karya Allah untuk penyelamatan umat manusia dari perbudakan, kalau perjanjian lama perbudakan Mesir, umatnya diperbudak di sana dan Tuhan lepaskan mereka. Yang pertama dilepaskan supaya mereka bisa beribadah. Itu. Sekarang kita dilepaskan dari perbudakan dosa melalui darah Kristus. Ya, kalau di sana melalui darah anak domba yang disembelih, ingat saudara, supaya kamu sembelihlah anak domba dan laburkanlah di atas pintu rumahmu sebelum engkau berangkat meninggalkan Mesir. Ya, tetapi mereka yang tidak memberikan labur itu, mereka akan dibunuh anaknya oleh Allah waktu itu. Nah, saudara, kita juga dilepaskan dan kita sudah dimerdekakan dari perbudakan itu supaya kita juga bisa beribadah kepada Dia dengan hati yang penuh sukacita. Saya katakan bahwa luar biasa terjadi, ya. Karena ya setiap tahun saya selalu ke Indonesia dan saya selalu melayani di gereja-gereja di sana. Dan saya lihat sekarang itu bahwa pertobatan itu begitu cepat sekali. Ya. Bahwa gereja-gereja di sana itu luar biasa. Penuaian jiwa-jiwa itu luar biasa. Tadi saya katakan kenapa di sini kok santai-santai aja. Ya. Memang ibadah ini nggak bisa ada pemaksaan, nggak bisa. Kita nggak bisa dipaksa dan kita Tuhan tuh maunya suka sama suka. Kesadaran kita masing-masing. Nah, jadi bagaimana? Tapi tergantung memang dari hati kita, kerinduan kita kepada Tuhan bagaimana. Sampai seberapa, sampai di mana. Dan ini penting sekali, saudara. Saya hanya bisa memberikan apa yang Tuhan sedang taruh dalam hati saya. Tapi biarlah kita masing-masing terus masuk ke dalam rencana Tuhan. Saya percaya setiap kita masuk dalam rencana Tuhan, amin. Masuk dalam rencana Tuhan kita. Yaitu rencana keselamatan di akhir zaman ini. Kita akan mewarisi kerajaan yang dijanjikan itu. Dan itu semuanya kita terima dengan iman kita. Dan iman itu yang bekerja melalui apa? Melalui firman kita mendengar tentang the gospel, tentang evangelion, tentang Injil. The good news of victory of Jesus Christ, the Son of God itu. Nah, sebab aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ini bicara tentang iman lagi. Ya, menyelamatkan setiap orang yang percaya, orang yang beriman. Pertama-tama memang orang Yahudi, ya, bangsa pilihan ya. Tapi dituliskan juga bahwa kita adalah Yahudi rohani, ya. Israel rohani. Sebab Israel yang sesungguhnya sudah jauh dari Tuhan. Nah, ya, dan orang juga the Gentile, ya, di luar Israel, yang dalam terjemahan Indonesia tulis Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi di dalamnya nyata kebenaran Allah. Dalam apa? Dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Ya. Di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sangat sederhana sekali, saudara. Kita itu diselamatkan. Satu, karena anugerah. Karena kasih karunia Allah. Yang diberikan kepada siapa saja yang mau percaya kepada Yesus. Dan yang kedua, yang mau meresponi dengan iman. Nah, saudara dan saya tinggal meresponi dengan iman. Maka keselamatan itu sudah menjadi bagian kita.
Nah kalau kita masih hidup, berarti apa? Ya kita bisa melakukan apa saja bagi kemuliaan Tuhan. Jadi saya selalu, saudara, saya kemarin bertemu dengan di reuni dengan teman-teman saya juga, saya jelaskan tentang anugerah Allah dan kasih karunia ini. Ya, karena saya melihat mereka sudah jadi orang percaya, tetapi saya lihat iman mereka yang perlu terus untuk dibentuk, dibangun. Dan itu memang memerlukan pendalaman yang lebih dalam lagi supaya terus bisa dibangun imannya, supaya terus bisa benar-benar yakin dan percaya bahwa keselamatan yang Tuhan berikan tidak sia-sia, tapi benar-benar bisa menjadi milik kita semua. Orang-orang yang sudah menerima anugerah dan kasih karunia Allah dan yang percaya kepada Dia. Ini hal yang sangat luar biasa, saudara. Dan karena kalau kita melihat pengajaran-pengajaran yang ada, ya, apalagi sekarang sudah macam-macam gak karuan, saudara. Ya, kita harus stick kepada firman Allah. Bahwa ada yang mengatakan keselamatan itu masa hanya dalam Yesus saja. Masa kalau kita berbuat baik, kita gak pernah buat salah, kita gak selamat. Masa sejati itu Allah? Nah ada sekarang mulai dibelok-belokkan ke sana. Ya. Kalau saudara mempelajari Kristen progresif, bahaya sekali saudara. Kalau kita nggak kuat iman kita dan kita nggak kuat pendalaman firman Tuhan kita bisa terperosok ke sana. Karena hampir sama kayaknya. Iya ya, masa Tuhan begitu jahatnya ya? Kan Tuhan itu kasih. Masa hanya keselamatan itu hanya kalau cuma melalui Kristus, hanya melalui Yesus dan lain sebagainya. Itu banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Tapi kita yakin, kita percaya bahwa apa yang sudah kita dengar, Injil, yaitu the good news of victory, the victory of Jesus Christ, the Son of God. Hanya Dialah satu-satunya jalan dan keselamatan dan hidup itu. Karena tidak ada mau ngomong bagaimana, ya ada lagi yang beramal, beribadahlah supaya diterima di sisi Allah. Ya kan begitu juga. Beramallah, beribadahlah. Kalau saudara ke Indonesia, saudara akan banyak di pinggir-pinggir jalan itu. Ya saudara, amal pakai corong, ya kan, supaya ibadahmu diterima oleh Allah, ya kan. Saya katakan diterima yang bagaimana? Untuk bisa buka pintu surga. Apakah dengan amal ibadah berapa miliar dolar untuk bisa buka pintu surga dengan amal ibadah kita atau dengan ibadah kita, dengan kesetiaan kita? Apakah cukup itu? Dengan perbuatan baik kita, apakah cukup bisa membuka pintu surga? Tidak. Karena dalilnya nggak ada itu. Keselamatan hanya melalui iman di dalam Kristus Yesus. That's it. Wah, berarti sangat radikal sekali. Memang kita radikal. Sesungguhnya orang-orang percaya atau Kristen, yang namanya Kristen ini adalah pengikut Kristus. Ya. Disebut Kristen karena pengikut Kristus. Nah, pengikut Kristus ya hidupnya harus seperti Kristus juga kan. Nah, iman ini saudara yang akan membawa kita, menuntun kita hidup seperti Kristus. Dan saya percaya bahwa kalau kita beriman kuat, iman itu akan membawa kepada kita ketaatan. Gak bisa enggak. Orang yang beriman dia pasti orang yang taat. Orang yang beriman berarti orang yang punya komitmen. Sudah pasti, ini link semua. Jadi kalau kita benar-benar beriman kepada Tuhan, kita akan menjadi orang yang taat, kita akan menjadi orang yang setia, kita akan menjadi orang yang berkomitmen. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Bukan kepada manusia, kepada Tuhan. Nah, kita akan taat kepada Tuhan, kita akan setia kepada Tuhan, kita akan komitmen kepada Tuhan. Dan itu bisa dilihat dari hidup kita masing-masing gitu. Jadi tidak menjamin apakah seorang yang sudah hebat, yang sudah punya nama besar dan lain sebagainya, dia punya kesetiaan, dia punya komitmen, dia punya kesetiaan, komitmen, ketaatan dan lain sebagainya. Tapi mengapa ada banyak yang berjatuhan juga? Ini ya karena kita masih punya free will juga masalahnya. Kita masih punya kebebasan hak untuk menentukan hidup kita. Kita sudah tahu kebenaran, sudah tahu. Tetapi dengan keadaan dunia, ini bisa membuat kadang-kadang kita ini kompromi. Nah, iman yang benar-benar bergantung sepenuhnya, yang tidak pakai hikmat manusia, itu dia akan punya ketaatan, akan punya kesetiaan, akan punya komitmen. Bisa diaminkan? Jelas.
Saya ambil contoh diri saya sendiri. Waktu kita sama, ya, makan nasi sama-sama kita. Kita masih makan sambal, dia sama juga. Ya kan, gak ada bedanya saudara dengan saya. Ya. Tapi waktu saya benar-benar mengalami kehidupan baru dalam Tuhan, saya rubah benar hidup saya. Dan saya tidak mau yang seperti biasa-biasa lagi. Saya harus mulai dari diri saya dulu. Saya harus membuat keputusan untuk hidup saya. Itu. Jadilah a decision maker. Makanya saya kuat sekali kalau membuat keputusan itu. Saya harus berani membuat keputusan untuk berani iya atau tidak. Enggak ngambang. Iya ya iya, enggak ya enggak. Jangan ngambang. Di dalam Tuhan ya. Kalau kita bicara dengan Tuhan ini, kita harus benar-benar enggak bisa setengah-setengah. Maka kalau kecemplung, basalah sekali. Jangan cuma becek, apa itu, kecek-kecek becek kaki aja. Tapi nyemplunglah seluruhnya. Jadi maksudnya kalau ikut Tuhan, ikutlah Tuhan sepenuh hati. Maka kita tidak akan pernah sekali-kali dikecewakan oleh Dia. Dan ini memang butuh sebuah iman. Tanpa iman gak mungkin kita berkenan kepada Tuhan itu. Ada firmannya kan. Tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Karena tanpa iman tidak mungkin kita akan berkenan kepada Tuhan. Kita cuma bisa berkenan apabila kita beriman kepada Dia. Kita percaya kepada Dia, kita menerima Dia. Ini sangat luar biasa. Ya, saya sangat terkesan sekali dan itu sudah mendarah daging ya dalam hidup saya, saudara, dari Yohanes 1:12 itu. Bahwa semua orang itu menolak Dia. Tetapi bagi yang menerima Dia dan yang percaya kepada namanya, maka oleh Allah diberikan eksosia. Itu dahsyat sekali. Diberikan hak istimewa, diberikan privilege, diberikan kuasa, artinya diberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Allah. Untuk menjadi anak-anak Allah bukan kita mengangkat diri, tidak. Tetapi Tuhan sendiri yang mengangkat kita, memberikan eksosia itu, hak istimewa itu kepada kita. Bukankah ini luar biasa? Dan ini memang harus diimbangi dengan iman kita. Diimbangi dengan tindakan kita. Diimani dengan attitude kita. Diimani dengan setiap langkah kaki kita. Dan ini pun juga perlu sebuah decision. Mau jadi baik, mau jadi setia atau tidak tergantung dari kita. Enggak bisa dari siapa-siapa. Maka saya katakan Pak adik, ada 1000 guru yang ngajar kita. Kalau kitanya sendiri enggak mau berubah, impossible mau berubah. Yes, oh yes. Impossible. Perubahan adalah sebuah perubahan. Kalau memang terjadi perubahan. Dan itu bisa kita mulai dari diri kita masing-masing. Bukan dari siapa-siapa. Maka saya terlalu yakin, terlalu percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kita otoritas, memberikan kepada kita hak istimewa, memberikan kepada kita kuasa untuk kita bisa berubah. Dan Tuhan memampukan itu semua. Kekuatannya berlimpah-limpah, kata Rasul Paulus. Kekuatan itu bisa berlimpah-limpah kalau kita memang mau beriman kepada Dia. Link semuanya sudah. Sangat luar biasa sekali. Ya. Maka saya percaya waktu Dia mengatakan kepada jemaat Roma, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang enggak menyelamatkan enggak ada kekuatannya. Injil cuma lewat dari kanan ke kiri aja. Tapi bagi yang percaya, ini adalah kekuatan Allah. Bagi hari ini pun juga apa yang saya beritakan ini adalah kekuatan Allah, saudara. Kalau ini bisa diimani, hati kita terbuka lebar, saya percaya kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita dan akan bisa merubah perspektif hidup kita. Karena siapa yang bisa batasi kuasa Tuhan? Gak ada. Itu tergantung dari diri kita. Maka Yesus katakan, biarlah seed itu, ya, benih itu jatuh di tanah. Nah, tanahnya tanah yang bagaimana? Ada tanah yang berbatu-batu, ada tanah yang pinggir jalan, ada tanah yang ada ilalangnya, tapi ada tanah yang subur. Saya berdoa setiap saat, setiap akan berkhotbah supaya jatuh di tanah yang subur. Sehingga berbuah-buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Amin. Dahsyat saudara, luar biasa. Dan itu tergantung dari bagaimana kita menyediakan tanah hati kita. Karena bicara tanah, dikatakan itu adalah hati. Bagaimana hati kita? Ya. Kesempatan kita beribadah bersama-sama 1 minggu cuma sekali. Saudara. Cuma hari Minggu aja. 24 hours a day, 7 days a week, 7 kali 24, berapa? 168. Ibadah paling cuma 1,5 jam.
Cuma 1,5 jam. Bisakah kita di dalam 1,5 jam ini benar-benar Tuhan, kita bangun pagi-pagi dengan hati yang penuh sukacita. Ada perasaan yang menggebu-gebu, saudara, untuk bisa datang bertemu muka dengan muka dalam satu penyembahan. Saudara, pernahkah engkau mengalami, saya nggak tahu kapankah itu, atau waktu lahir pertama kali, atau waktu pertama kali jadi orang ciptaan baru, nunggu hari Minggu itu kok lama sekali. Nah, saya tanya sekarang, nunggu hari lama itu kok lama sekali? Kok lama sekali? Senin, Selasa, Rabu sampai nunggu hari Minggu kok lama sekali? Apalagi kita di luar negeri ya, nggak ketemu banyak kan. Tapi jangan ketemu minggunya ketemu teman gitu. Karena kalau kita di luar negeri kan jarang ketemu, ya kan ketemunya kalau hari Minggu. Kalau di Indonesia lu lagi, beda. Ya. Nah, hari Minggu, yang saya maksud adalah kerinduan. Saya percaya setiap kita pasti nggak pernah ngalami itu. Yang dikatakan di dalam kitab Wahyu, cinta yang mula-mula. Wah, waktu kita pacaran itu bagaimana? Ya. Coba waktu kita pacaran dulu, waduh, terbayang-bayang terus ini wajah. Ya. Kepinginnya ketemu aja, bener nggak, Fik? Bener nggak, Devi? Kepinginnya ketemu aja. Itu cinta mula-mula. Saya percaya ke Tuhan pun juga sama. Setiap kita pasti pernah ngalami itu. Nah, bagaimanakah saat ini? Bagaimanakah hari ini, saudara? Dan ini kita harus pertahankan terus, supaya kita terus menggebu-gebu, supaya kita terus, Tuhan ini aku. Dia itu mengasihi kita terus, dan dia tangannya terbuka menunggu. Wah, waktu kita datang kepadanya, waduh, dia ingin meluk kita, saudara. Betapa indahnya. Saya kalau malam berdoa, Tuhan, malam semakin dingin, tapi aku rindu Tuhan ada dalam pelukanmu, dihangati oleh kasihmu. Tidurnya nyenyak, saudara. Saya percaya. Mungkin saya juga agak capek juga. Tidur ini, waduh, begitu nyenyaknya. Makanya saya katakan kopi atau apa, ada orang yang kalau minum kopi apa teh, wah enggak, nanti gak bisa tidur. Saya minum kopi 1 gelas, 2 gelas, mau tidur, dia tidur aja. Enggak apa itu, enggak mempan, maksudnya enggak pengaruh gitu. Ya kan, tidur dalam hadirat Tuhan itu indah sekali, sangat indah sekali. Dan itu semuanya yang dijanjikan oleh orang-orang yang sesungguhnya benar-benar beriman kepada dia, yang percaya kepada dia, saudara. Damai sejahtera, sukacita, nggak ada di dunia ini, saudara. Yesus katakan, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Apa yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan yang dunia berikan kepadamu. Tinggallah dalam damai sejahteraku. Sungguh indah, saudara, sangat indah. Dan saya percaya setiap kita yang tadi saya katakan pernah mengalami kasih mula-mula kepada Tuhan itu. Sampai Tuhan, begitu kerinduan itu. Pagi ini mau kita bangkitkan kembali kerinduan kepada Tuhan itu. Pagi ini, Tuhan ini aku. Meskipun hujan, kau lihatlah Tuhan, kau juga tetap aku ada. Meskipun hari ini dingin, tapi Tuhan, aku masih berusaha untuk bisa datang beribadah kepadamu. Saudara, saya percaya hati Tuhan sangat senang melihat kita. Hati Tuhan melihat pribadi lepas pribadi ini ya. Itu. Karena Tuhan itu kan seperti, ya contohnya kayak GPS saja lah. GPS itu di mana saja dia bisa kontrol apa aja. Dan dia tahu apa saja. Ya. Makanya kalau mau melihat Tuhan dulu kan, waduh Tuhan maha tahu yang bagaimana. Gampang lihat GPS saja. Ya GPS itu saudara mau kemana-mana, saudara tinggal tanya aja sama GPS. Ya pasti nyampe nanti, ya kan. Dia bisa carikan jalan-jalan yang apa itu, yang nggak macet lah, yang dan lain sebagainya. Dan Tuhan itu maha tahu. Dan Tuhan tahu kedalaman hati kita. Jadi kalau kita pagi hari ini sudah ada bersama-sama dalam satu ibadah, marilah kita sembah Dia dan kita katakan, Tuhan aku rindu Engkau. Tuhan aku percaya bahwa Engkau ada di dalamku. Dan biarlah kekuatan-Mu berlimpah-limpah dalam hidupku. Sehingga dengan kekuatan Tuhan kita terus ada sukacita, ada kekuatan untuk bisa melayani Tuhan. Melayani dalam hal ini saudara ada banyak hal. Nggak harus ada di atas mimbar, nggak harus ada di atas, nggak harus ada di depan. Tapi di mana saja kita bisa melayani dengan apa yang Tuhan bebankan kepada kita masing-masing. Karena setiap kita dipanggil untuk supaya kita semua bisa melayani Tuhan. Ya, meskipun dalam menyembah Dia,
menyenangkan hati dia, memuji dia. Itu pun juga termasuk pelayanan kepada dia. Karena kita menghampakan diri kita, menundukkan diri kita, dan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya bagi kita. Ketika itu bisa kita lakukan, saudara. Waduh, sangat indah sekali. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Yang Tuhan Yesus ajarkan ketika ditanya, apa hukum yang terutama? Hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Jadi berarti apa? Keberadaan kita semuanya hanya untuk Tuhan. Ketika kita benar-benar bisa mengasihi Tuhan, maka yang nomor satu, saudara, kasih itu akan mengalir di dalam diri kita. Sehingga kita akan bisa mengasihi yang lain. Yang pertama tentu suami kita, istri kita, keluarga kita yang akan dapat bagian lebih dulu. Baru nanti yang lain-lain. Itu sudah nggak bisa dipungkiri, saudara. Ya, waktu saya juga waktu pertama kali sudah terjadi kehidupan direstorasi oleh Tuhan, mendapat hidup baru. Cinta saya, kasih saya kepada istri, kepada anak-anak, bertikel-tikel. Dan ini memang bukan karena kita, tapi karena kasih Allah yang hidup dalam kita. Nah, itu luar biasa. Makanya saudara, dalam hidup ini, marilah terus kita cari Dia. Ya, firman Tuhan atau renungan pagi tadi, Tuhan, Engkau mengatakan carilah aku, dan Daud katakan aku mencari Engkau. Ya, pagi ini juga kita mencari Dia. Mari Bapak Ibu, saya nggak panjangkan, singer dan musician supaya bisa maju ke depan. Dia yang sudah mati bagi kita, Dia berkorban bagi kita, semuanya juga untuk supaya kita semua tidak sia-sia apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Pengorbanannya tidak sia-sia. Dia mati bagi kita supaya kita hidup oleh Dia. Dan biarlah pagi hari ini semuanya boleh menjadi ingatan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kita terus, saudara, iman kita bangkitkan. Ada lagu, ya Yesus telah mati bagiku. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Yesus